banyak, kita rapat 3 jam. Ya, yang pertama progres lelang, karena saya tidak mau kejadian kayak di Jakarta ya, karena lelangnya terlalu geser, sehingga Desember nggak 100% gitu. Gara-gara 100%, akhirnya berdampak geser ke tahun depan. Tapi akhirnya ada solusi, jadi untuk Jakarta ini kita coba kalau memang perbuatan langsung dimungkinkan pakai lelang 14 hari untuk produk baru LKPP di dalam 2 minggu sudah bisa dilaksanakan pelelangan, sehingga diharapkan 3 bulan selesai, jadi aman untuk jadi saya optimis tidak masalah. Kita misalnya untuk PON surat dari Kabar Eskrim sudah saya terima, jadi ini sudah langsung dikebut untuk perbaikan-perbaikan, sehingga insya Allah siap untuk dipakai PON, baik dalam bentuk pembukaan maupun dalam bentuk pertandingan-pertandingan. Hanya keputusan dipakai tidaknya pembukaan, keputusannya itu ada di PB PON-nya yang akan menentukan. Tapi dari Bandung kita sudah siap dan kita gembira untuk segera kita lakukan upaya. Baru hari ini, nah perbaikan tidak ada dana APBD karena itu masih tanggung jawab dari kontraktor. Jadi 100% dana perbaikan dari GBLA itu dilakukan oleh PT Adikarya. Tidak ada APBD spesial. Pokoknya tadi itu Pak. Pokoknya mah dari kepentingan PON, semua rata-rata ini bulan Juli jadi inspeksi. Kan bukan bambu yang kita. Jadi intinya GBLA mulai minggu terbaik ini dan siap untuk PON. Apa yang 14 hari ini? Apakah harus pusat atau beres saya tentunya nggak terlalu apa. Pak Dodi, Pak Ded, ada yang tanya lelang 14 hari itu gimana mekanismenya gitu? Lelang 14 hari kita lakukan sendiri atau dibantu kita? yang Lelang 14 hari yang rencananya untuk keluarga kita lakukan sendiri Pak. Kalau nggak salah kan keputusan dari pemerintah itu PON itu di untuk kabupaten kota. Ini Pemkot mau nggak? Saya nggak hafal detailnya, mungkin nanya nanti ke Korea. Tapi intinya kalau dari Bandung sebagai kota yang venue-nya paling banyak dari 20, kita akan memaksimalkan semua persiapan. Yang Gor Jakarta juga bukan yang ternyata setelah dicek hanya itu finishing, jadi bukan struktur yang fundamental, jadi insya Allah nggak akan pakai lama. Tapi intinya mulai minggu ini semangat untuk PON Bandung akan saya hidupkan lagi. Jadi suasana hangat akan kita mulai campaign sampai Besok pengumuman lelang besok. Itu kemudian PD Kebersihan sudah akan mulai ini persiapan proyek pemasangan bendungan sampah yang kita di beberapa lokasi. Ya, saya sudah minta perubahan SOP tiap kecamatan yang dilintasi ini harus punya mesin pompa sendiri. Terus selama ini kan mesin pompa batas komunikasi. Sekarang sudah saya putuskan, segera dilancarkan dari dana emergency. Ternyata hasil penelitian dari DPRP, banjir itu potensi banjir itu kalau hujannya justru di gunung. Jadi kalau hujannya derasnya di kota, cenderung tidak sebesar kalau hujannya itu ada di gunung, karena volumenya di sana yang biasanya menjadi sumber besar. Sampah perbatasan juga. Nah, sama juga, jadi sekarang sudah ada tradisi baru bahwa sampah-sampah di perbatasan itu akan diambil rutin, bukan hanya per problem. Jadi penanggulangan sampahnya itu bahkan kita sudah MOU sama kabupaten, salah satunya MOU-nya adalah
sama Cibenewa itu banyak sampah dari luar Bandung. Jangan kita sudah 90% bersih, tetap aja ada warga yang datang melempar seperti melempar karung-karung sampah ke sini. Jadi poinnya kalau dalam urusan sampah tidak semata-mata semua ini 100% tanggung jawab pemerintah. Pemerintah kalau sudah berupaya, kalau warganya masih membuang sampah sembarangan, masalah juga nggak selesai. Media juga menulis dari sisi apakah pemerintahnya sudah melakukan, kalau itu perlu diapresiasi. Kalau pemerintahnya memang kurang, silakan dikritisi. Juga masyarakat sebagai subjek pelaku membuang sampah juga harus dikritisi. Karena secanggih-canggihnya sistem, kalau masyarakatnya masih lelet dan negatif. Kapan Pak MOU-nya ditandatangani Pak? Lagi disiapkan pasti. Mudah-mudahan dalam 5 menit. Yang mana? Beda lagi. Jadi kita, karena anak-anak sungai di Bandung kan sangat banyak sekali. Sebenarnya udah ada upaya penertiban, cuman berita terbaru jumlah pedagangnya bertambah, itu yang sedang akan saya teliti dulu. Dan minta ke wilayah untuk menertibkan wilayah terutama di Jalan Soekarno. Bapak jawabannya, saya tidak pernah kerja di sana, karena kita kerja sini, Ya, bisa begitu juga, tapi kita kan dalam upaya penertiban sudah menambah 1.500 petugas ketertiban. Logikanya Kota Bandung harusnya secara ketertiban makin membaik, MKM makin berkurang. Karena apa? Karena SDA sudah ditambah 1.500, melebihi dari jumlah satu. Jadi kalau ada pertanyaan di wilayah negara kita, pertanyaan pertama itu yang kita pertanyaan pertama itu. Ya, nah itu bisa dipergunakan karena salah satu pokoknya kan kayak satu. Jadi pertanyaan pertama, kalau ketidaktertibannya ada di kewilayahan, saran saya ke media tanyanya ke camat, karena dia sudah punya instrumen SDM. Iya, semua yang jadi komplain warga. Udah saya baca, kan satu-satu ya, bandaranya sudah. Nah berikutnya itu sudah dirapatkan sebenarnya. Masih ada Pak Didi nggak? Sudah rapat antara Dishub, Angkasa Pura dan TNI AU itu. Nah ini sedang jadi komplain taksi yang monopoli sudah dirapatkan, sedang dicari solusinya. Pak Didi, hasil rapat dengan Angkasa Pura dan TNI AU urusan taksi dan parkir gimana? Yang pertama bahwa mereka sebenarnya terbuka untuk masuknya taksi lain, dan itu udah berlangsung lama sebenarnya, cuma karena antriannya disatukan itu yang taksi lain pada malas. Jadi setelah tanggal 9 ini mau ada rapat lanjutan untuk membahas itu. Jadi ada lajur khusus untuk taksi non Jumkopau. Itu yang keputusan rapat kemarin. Rapat lanjutannya kita tanggal 9. Yang berikutnya yang sudah agak mendalam adalah rencana membangun gedung parkir di lokasi. Jadi nanti parkirnya bukan di darat begitu, tapi kayak di kompleks. Jadi kita bahas. Tahun ini. Jadi saya akan melobi KSAU dulu untuk memastikan proyek parkir ini bisa. Mudah-mudahan kombinasi parkir vertikal pakai lift dan anti monopoli itu bisa merespon apa yang dia tadi. Investasi yang tidak. Nah, itu mah keputusannya bukan proyek Pemkot, itu mah tanahnya TNI. Jadi pihak ketiga dengan TNI. Oke, itu dia.